Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa habibi rabbil alamin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi tahirin wa ashabihi akramin, amma ba'd. Segala puji bagi Allah Ta'ala. Salawat dan salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada para sahabatnya, kepada para tabi'in dan tabi'ut tabi'in dan serta kita semua. Semoga istiqamah di atas ajarannya. Amin ya rabbal alamin. Akan kita mulai kajian fikih dengan kitab Safinatun Najah, kitab fikih yang ringkas yang menerangkan bagaimana ibadah keseharian kita yang harus kita pelajari. Safinatun Najah artinya perahu keselamatan. Safinah artinya kapal atau perahu. An-Najah artinya keselamatan. Safinatun Najah, perahu keselamatan. Maka semoga dengan mengkaji kitab ini menjadikan kita selamat baik di dunia maupun di akhirat. Kitab ini adalah karya Asy-Syaikh Al-Alim Al-Fadil Salim bin Sumair Al-Hadrami, ulama Hadramaut Yaman. Syekh Salim bin Sumair Al-Hadrami. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi 'ulumihi wa asrarihi wa karamatihi wa bi 'ulumikum fid dharain amin. Ilan qal bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahi, dengan menyebut nama Allah Ar-Rahmani, zat yang maha pengasih, Ar-Rahim, dan maha penyayang. Sifat rahmatnya Allah itu berlaku untuk seluruh makhluk, termasuk untuk orang-orang kafir. Orang kafir, orang maksiat dapat rahmannya Allah. Allah berikan kesehatan, Allah berikan harta benda dan sebagainya. Adapun sifat rahimnya Allah itu khusus untuk orang-orang beriman nanti di surga. Orang-orang kafir tidak akan mendapatkan sifat rahimnya Allah. Alhamdu, adapun segala puji, lillahi itu hanya milik Allah, Rabbil alamin, Tuhan semesta alam. Wabihi, dan hanya dengannya lah, hanya dengan Allah, nasta'inu, kita minta tolong. Minta tolong hanya kepada Allah. Ala umurid dunya, ke atas perkara-perkara dunia, waddini, dan agama. Wa sallallahu, dan semoga Allah Ta'ala memberikan salawat alias rahmat, dan semoga Allah merahmati, memberikan rahmat ala sayyidina Muhammadin, ke atas sayyidina Muhammad, ke atas tuan kita, junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khatamin nabiyyin. Beliau adalah khatamin nabiyyin, yaitu penutup para nabi. Barang siapa meyakini ada nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dia telah keluar dari Islam alias murtad. Adapun Nabi Isa alaihissalam nanti di akhir zaman akan turun, itu bukan sebagai nabi akhir zaman, tapi sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak membawa syariat baru. Beliau akan melangsungkan, melanjutkan, mengamalkan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Tuh kan nanti ketika Nabi Isa turun tidak ada jizyah, tidak ada lagi bayar pajak. Kalau saat ini atau saat Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya dan sampai sekarang ini, kalau di dalam menyampaikan Islam, dakwah itu tahapannya dakwah dulu, menyampaikan Islam, menawarkan Islam. Ketika orang kafir menerima, sudah jadi muslim. Kalau nggak menerima, maka tawaran yang kedua yaitu berperang. Apa? Bayar jizyah. Yang kedua bayar jizyah. Setiap tahun bayar sekian, Anda upeti. Berarti dolim dong? Oh, nggak dolim. Kalau umat Islam lebih banyak, bayarnya zakat lebih gede. Kalau jizyah lebih kecil. Kalau bayar jizyah nggak mau, baru perang, diperangi. Tapi nanti ketika akhir zaman Nabi Isa turun, hanya dua tawaran. Islam nggak mau perang, nggak ada lagi jizyah, nggak ada bayar upeti, nggak ada. Dan itu bukan karena syariat Nabi Isa, itu syariat Nabi Muhammad SAW. Memang sudah disyariatkan dalam syariat Nabi Muhammad SAW. Nanti di akhir zaman itu hukum jizyah diangkat, ditiadakan. Walihi, dan semoga rahmat Allah tercurahkan kepada keluarga Kanjeng Nabi yang di dalam makom doa ini termasuk semua orang beriman. Termasuk keluarga Nabi adalah orang-orang beriman semuanya. Ini di dalam makom doa. Ini kan doa, maka dan juga keluarga Nabi termasuk orang-orang beriman. Wa sahbihi, dan para sahabat beliau ajma'in semuanya. Wala haula, dan tidak ada satu daya pun untuk menghindar dari kemaksiatan. Wala quwwata, dan tidak ada satu kekuatan pun untuk melaksanakan ketaatan. Illa billahil aliyyil azim, kecuali dengan pertolongan dan taufik Allah al-ali, zat yang maha tinggi, al-azim, serta maha agung. Sebelum membahas masalah fikih, Syekh Salim bin Sumair al-Hadrami akan membahas dulu masalah rukun Islam dan rukun iman. Ini sangat penting sekali, maka didahulukan sebelum membahas masalah fikih. Faslun, faslun ay hada faslun. Faslun ini adalah satu fasal yang menerangkan masalah rukun Islam. Arkanul Islami khamsatun. Arkanul Islami, adapun rukun-rukun Islam itu khamsatun, ada 5. Syahadatu alla ilaha illallah, yaitu yang pertama bersaksi alla ilaha. Annya itu ada an ya, Allah. Annya itu an mukhaffafah dari sakilah. Aslinya annahu la ilaha illallah. Hu-nya itu dhamir sya'n, dhamir yang kembali kepada setelahnya. Dhamir sya'annya dibuang, kemudian anna yang tadinya sakilah bertasydid itu diringankan, ditakhfif jadi an saja. Maka syahadatu alla ilaha illallah, bersaksi sesungguhnya tidak ada yang berhak disembah illallah, kecuali Allah. Kita artikan tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Bukan diartikan tidak ada Tuhan yang wajib disembah kecuali Allah. Karena kalau kita katakan tidak ada Tuhan yang wajib disembah kecuali Allah, berarti nanti ada Tuhan yang mungkin sunnah disembah, makruh disembah, atau boleh disembah tapi nggak wajib. Maka kita artikan tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Jadi yang benar-benar berhak disembah hanya Allah. Perkara yang disembah banyak, batu disembah, ada yang menyembah batu, berhala, pohon, tapi itu nggak berhak disembah. Satu-satu zat yang berhak disembah hanya Allah. Wa anna Muhammadan Rasulullah, dan sesungguhnya Nabi Muhammad adalah Rasulullah, utusan Allah. Ini rukun Islam yang pertama, yaitu membaca 2 kalimat syahadat. Wa iqamus salati, dan mendirikan salat.
wa ita'uz zakati, dan menunaikan zakat, wa shaumu ramadhana, dan puasa Ramadan, wa hajjul baiti, dan haji ke Baitullah, ke Ka'bah, man istata'a ilaihi sabilan, yaitu bagi orang yang mampu jalan menuju haji ke Baitullah. Di sini dibahas masalah rukun Islam. Ada 5. Rukun Islam ada 5. Rukun itu artinya apa? Ya, pondasi atau tiang. Jadi tiangnya Islam, tiang bangunan Islam itu ada 5. Yang pertama, yang paling pokok, yang paling inti, yaitu 2 kalimat syahadat. Ini harus inti. Kalau ada orang menyempurnakan 4 rukun Islam, dia sholat, dia zakat, puasa, haji, tapi tidak meyakini 2 kalimat syahadat, maka dia belum dianggap muslim. Harus ini. 1 ini gak boleh ditawar-tawar. Adapun nanti rukun Islam yang berikutnya, yang mendirikan sholat, bayar zakat, puasa Ramadan, dan haji, itu tiang penyempurna, tiang penyangga. Jadi kalau ada orang dia mengucapkan 2 kalimat syahadat, kemudian hatinya pun meyakininya, maka dia sudah sah dianggap muslim. Meskipun dia tidak sholat, tidak zakat, tidak puasa Ramadan, tidak haji, masih muslim. Tapi muslimnya nggak sempurna, Islamnya nggak sempurna. Ibarat kemah itu nggak tegak semuanya, ada yang miring. Ini yang pertama. Bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Asyhadu, aku bersaksi, alla ilaha, sesungguhnya tidak ada yang berhak disembah, illallah, kecuali Allah. Wa asyhadu, dan aku bersaksi, anna Muhammadan, sesungguhnya Nabi Muhammad Rasulullah, adalah utusan Allah. Wajib diucapkan dengan lisan, diyakini dengan hati. Ketika ada orang non-muslim ingin diislamkan, langsung seketika itu juga kita talkinkan 2 kalimat syahadat. Kita bimbing dan kita artikan sehingga dia bisa meyakini. Langsung wajib segera, jangan ditunda-tunda. Oh nanti Pak ya, nanti di masjid ya, nanti pada duhur. Gak boleh. Langsung cash. Lagi di warung datang orang, Pak tolong saya bimbing mau Islam, langsung cash bimbing Islam saat itu juga. Gak boleh ditunda-tunda, nanti Pak ya mandi dulu, nanti di masjid, gak boleh. Kenapa? Karena jarak antara penundaan tadi dari dia menyatakan keinginannya untuk Islam ditunda, mandi dulu atau nanti duhur dulu, ini berarti dia masih kafir. Berarti kita ridho dia kafir. Bahaya, ar-ridha bil kufri kufrun. Ridho dengan kekufuran, dia kufur juga. Seperti ar-ridha bil maksiyah, maksiyatun. Ridho dengan kemaksiatan juga maksiat. Langsung ditalkinkan 2 kalimat syahadat. Urusan mandi belakangan, talkinkan dulu, islamkan dulu. Coba bayangkan kalau suruh mandi dulu Pak ya. Pas mandi mati gimana? Mati kafir, neraka selama-lamanya. Nanti Pak nunggu pada zuhur nanti di masjid. Duh, kalau mati duluan gimana dia kafir? Na'udzubillah min dzalik, kasihan. Langsung dibimbing 2 kalimat syahadat dan kita artikan sehingga dia bisa meyakininya. Dia nanti bagus diulang kembali di depan umum. Dalam rangka apa? Biar diakui oleh umat Islam. Oh, dia sudah muslim, sudah diketahui oleh halayak umat Islam. Sehingga nanti akan diperlakukan seperti umat Islam lainnya. Itu tujuannya diumumkan. Adapun mandi, hukumnya apa? Setelah Islam, orang mu'alaf baru masuk Islam, itu disunnahkan mandi. Gak wajib, sunnah mandi. Kapan sunnah mandi? Kalau ketika kafir dia belum mengalami perkara-perkara yang mewajibkan mandi. Kalau ketika kafir dia sudah pernah haid, pernah hadas besar,
Maka ketika masuk Islam wajib mandi besar, mandi wajib. Kalau dia belum mengalami perkara-perkara yang mewajibkan mandi besar, maka sunnah mandi, kemudian sunnah digundul, dihalaq. Yang kedua, wa iqamus shalah. Rukun Islam yang kedua adalah mendirikan salat. Mendirikan salat. Ini rukun Islam yang kedua. Kita harus meyakini kewajiban salat 5 waktu. Yang wajib adalah salat fardu 5 waktu. Selebihnya tidak wajib. Yang wajib hanya 5 waktu. Ini dalam mazhab kita. Kalau mazhab Hanafi dibedakan. Kalau salat 5 waktu namanya fardu. Kalau salat witir wajib, dapat mazhab Hanafi. Mazhab kita enggak. Yang wajib atau fardu sama saja, hanya 5. Subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Orang nggak sholat bagaimana? Kalau nggak sholatnya dia karena ingkar kewajiban sholat. Buat apa sholat? Nggak wajib sholat, maka dia murtad, keluar dari Islam. Kalau mengingkari kewajiban sholat. Tapi kalau dia nggak sholat gara-gara malas, dia tahu, dia meyakini bahwasanya sholat itu wajib, tapi dia belum siap, dia malas, maka dia masih muslim, masih mukmin, tapi fasik, dosa besar, pelaku dosa besar. Ini mazhab kita. Sekedar wawasan, kalau dalam mazhab Hambali, orang nggak sholat langsung kafir. Mazhab kita nggak, masih muslim. Kalau orang nggak sholat karena malas masih muslim. Kalau nanti pun ada ya, ketika ada seorang imam, seorang pemimpin nanti dipenggal itu. Kalau dia nggak sholat sampai habis waktu yang bisa dijamak. Contoh duhur. Ketika waktu duhur gak mau sholat. Asar. Duhur kan bisa dijamak ke asar. Ada jamak takhir. Asar sampai maghrib belum sholat duhur. Maka dipanggil oleh pemimpin. Disuruh tobat, gak mau, baru dipenggal. Dibunuh, dipenggal. Cuma setelah dipenggal, kalau dalam mazhab Syafi'i nanti tetap diperlakukan seperti orang muslim, dimandikan, dibungkus kain kafan, disolatkan, dikuburkan di kuburan umat Islam. Tapi kalau mazhab Hambali enggak, dipenggal karena murtad, nanti dikuburkan di kuburan orang-orang kafir. Ini masalah sholat. Sekarang gimana? Ada orang nggak sholat, tetangga nggak sholat. Bukan tugas kita memenggal lehernya, itu tugas para pemimpin. Nanti kalau muncul ada imam muslimin, ada khalifah, tugas kita adalah menuntunnya untuk sholat, membimbingnya untuk sholat, mengajaknya untuk sholat. Yang ketiga, rukun Islam yang ketiga adalah menunaikan zakat. Ini rukun Islam, membayar zakat. Zakat ada 2 macam, nanti akan ada pembahasan tersendiri. Ada 2 macam zakat. Ada zakatul nafsi, zakat jiwa. Ada zakatul mal, ada 2 zakat. Pertama zakatul nafsi, zakat jiwa. Yaitu zakat fitrah. Itu namanya zakat jiwa. Yang kedua zakatul mal, zakat harta. Dan ingat, tidak semua harta wajib dizakati, hanya sebagian harta saja. Kita nggak boleh zalim kepada orang fakir miskin. Zakat tunaikan, ayo orang kaya. Kita pun sama, nggak boleh zalim kepada orang kaya. Yang nggak wajib jangan diwajib-wajibkan. Oh, Pak Haji ini punya sawahnya hektaran, wajib zakat Pak Haji setiap tahun ini. Dihitung ya, ini berapa harga tanah semuanya. Ini rumahnya banyak, mobilnya banyak. Ini dizakati semua Pak Haji. Ini namanya zalim kepada orang kaya. Kenapa? Karena mewajibkan zakat yang tidak wajib. Zakatul mal, zakat mal hanya sebagian harta, enggak semua. Nanti ada pembahasan tersendiri. Ya, di antaranya apa? Zakatul mal, zakat harta. Nah, zakat pertanian. Pertanian itu dibagi 2. Pertama zuru, tanaman ya, makanan pokok, biji-bijian, padi, jagung, gandum, itu wajib dizakatin. Kalau nyampe ini nisab dia mawasak, nanti ada pembahasan tersendiri. Kemudian zakat buah-buahan. Tanaman buah-buahan cuma 2 yang wajib dizakati, kurma dan anggur. Selebihnya enggak wajib zakat dalam mazhab kita. Petani cengkeh, kelapa itu enggak wajib zakat.
Cuma orang beriman itu meskipun gak wajib zakat, dia keluarkan infaknya, sedekahnya, tapi penyalurannya bebas, tidak terikat seperti zakat. Kemudian ada zakat ternak. Itu pun gak semua ternak dizakatin. Hanya an'am, hewan ternak yang dizakati apa? Onta, sapi, termasuk kerbau dan kambing, itu aja. Yang lain gak wajib zakat. Itu pun bersyarat nanti berapa jumlah ekor. Nanti syaratnya adalah dia digembalakan. Berarti kalau hewan ternaknya itu di kandang, dicarikan rumput, gak wajib zakat. Kita nggak boleh sembarangan mewajibkan zakat kepada yang nggak wajib zakat. Kemudian ada zakat emas. Emas yang disimpan, kalau nyampe nisab 84 gram emas selama setahun nggak pernah berkurang. Perak. Kemudian ada zakat pertambangan emas dan perak. Ada zakat barang temuan pendaman jahiliyah. Jadi nggak semua harta wajib dizakati. Orang jual rumah, oh ini harus dizakatin Pak Haji. Nah, ini dolim kepada orang kaya namanya, nggak boleh. Zakatnya ini rukun Islam, zakat. Kalau zakat penyalurannya harus sesuai dengan persyaratan, yaitu kepada 8 asnaf. Kalau sedekah itu bebas. Rukun Islam yang keempat adalah puasa Ramadan. Ini juga wajib. Bagi siapa? Nanti ada pembahasan sendiri. Bagi yang mampu, yang sehat, yang mukim dan sebagainya. Hukumnya wajib. Sama kayak sholat tadi, orang yang tidak puasa Ramadan, kalau ingkar kewajiban puasa Ramadan, maka dia murtad. Kalau dia nggak puasa Ramadan karena malas, maka dia masih muslim tapi fasik, dosa besar. Wahajjul baiti, yang kelima naik haji. Rukun Islam yang kelima adalah naik haji. Kemana? Ke Baitullah, yaitu Ka'bah, tempatnya di Makkah Al-Mukarramah. Itu syariat, harus yang mampu wajib ke sana. Dalam sebuah riwayat disebutkan, man mata walam yahujja falyamut insya'a yahudiyan aw nasraniyan. Barang siapa yang mati meninggal dunia kok dia belum haji padahal mampu haji, maka matilah dia jika dia mau dalam keadaan seperti orang Yahudi atau seperti orang Nasrani. Wajib haji yang mampu. Siapakah yang mampu itu? Orang yang punya harta benda selain tempat tinggalnya, kira-kira kalau dijual itu cukup buat biaya haji pulang pergi dia dan nafkah keluarga yang ditinggal. Berarti dia dikategorikan orang yang wajib haji, yang mampu haji. Hartanya pokoknya buat rumah, tempat tinggal dia sepenuhnya saja, sisanya kebun apa. Kira-kira kalau dijual itu cukup buat biaya naik haji dan nafkah keluarga yang ditinggal selama haji sampai pulang. Kalau cukup, berarti orang tersebut dikategorikan mampu haji dan wajib haji. Orang wajib haji tapi nggak berangkat haji kok meninggal dunia, maka harta peninggalannya, harta warisnya itu sebelum dibagikan kepada ahli waris, maka diambil dulu buat menghajikannya. Cari haji badal, wajib itu. Rukun Islam yang kelima adalah haji. Bagi yang mampu, yang nggak mampu, yang nggak wajib. Tapi kita niat, semua niat berangkat haji. Niat. Dan sekarang yang belum mampu haji bagaimana? Jangan putus asa. Termasuk Jumatan itu hajjul fuqara, hajinya orang-orang fakir. Kemudian ada sebuah riwayat, sebuah hadis, barang siapa yang sholat subuh berjamaah, kemudian dia duduk di tempat sholatnya, dia zikir, dia ibadah sampai matahari terbit setinggi tombak, qadra rumhin, kurang lebih sekitar 90 menit dari subuh. Sudah selesai masa tulu. Kalau tulu syamsi itu nggak boleh sholat. Itu terakhir waktu subuh, tambah 10 menit, yaitu sekitar 90 menit dari subuh, waktu syuruk, waktu isyraq. Kemudian sholat 2 rakaat atau 4 rakaat,
maka dia mendapatkan seperti pahala haji dan umroh yang sempurna sampai 3 kali sempurnanya, dapat pahala haji dan umroh. Sholat apa? Ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan adalah sholat isyraq, diniatkan sholat isyraq. Ada yang mengatakan niatnya sholat duha, bukan isyraq, niat sholat duha. Duha di awal waktu. Karena ketika matahari sudah terbit setinggi tombak, itu sudah masuk waktu sholat duha, sekitar 90 menit dari subuh. Kalau dalam kitab fikih Fathul Atqiyah disebutkan, ini kata Imam Ghazali, ada pendapat juga qadra nisfi rumhin, matahari terbit seukuran setengah tombak. Jadi ya paling tambah 5 menit dari tuluk dari terbit matahari. Ini bagus diamalkan dan dianjurkan untuk diamalkan. Habis subuh zikir dulu, zikir pagi, wirid di masjid, di mushola. Al-Habib Abdullah bin Alawil Haddad dalam kitabnya An-Nasihud Diniyah menganjurkan zikir pagi petang, baca istighfar ya 100 kali minimal, sholawat, tasbihat, al-baqiyatus sholihat, subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar 100 kali. Baca Yasin, mungkin baca amalan yang lain, wirid-wirid boleh, silakan sampai isyraq. Kalau lewat ada acara, ada keperluan, boleh di rumah dikerjakan juga, ada udzur. Kalau nggak ada udzur juga tetap boleh di rumah, cuma beda pahalanya dengan yang di masjid. Kelewatan dianjurkan di qadha. Kelewatan ini qadha, kerjakan saja, nggak apa-apa. Ini rukun-rukun Islam. Kenapa kok dibahas dulu sebelum membahas masalah fikih? Karena ini pokok rukun-rukun Islam, pondasi Islam, tiang-tiangnya Islam. Rukun Islam ada 5. Pertama 2 kalimat syahadat, kedua mendirikan sholat, yang ketiga menunaikan zakat, keempat puasa Ramadan, kelima naik haji bagi yang mampu. Ini rukun Islam. Adapun nanti sholat ada yang sunnah, zakat ada yang sunnah, itu sedekah, itu yang bukan kewajiban. Sholat ditunaikan dengan cara yang benar, dengan yang sempurna. Wa iqamus shalah, karena bahasanya itu adalah iqamatus shalah atau iqamus shalah. Lihat dalam Al-Quran dan hadis, bahasanya adalah yuqimunas shalah, aqamus shalah, aqimis shalah, aqimus shalah, wa iqamis shalah, wal muqiminas shalah. Jadi asal kata aqama yuqim, iqamatan, mendirikan, bukan fi'lus shalah, bukan kok if'alus shalah, fi'lus shalah, yaf'aluna shalah, bukan mengerjakan sholat, tapi mendirikan sholat. Gimana cara mendirikan sholat? Ya disempurnakan, rukunnya disempurnakan, rukun-rukunnya, syarat-syaratnya, sunnah-sunnahnya disempurnakan, termasuk caranya berjamaah di masjid 5 waktu. Bagaimana cara-cara adab-adab yang sempurna itu dikerjakan. Itu namanya iqamus shalah, iqamatus shalah, mendirikan sholat, bukan sekedar mengerjakan sholat. Kemudian yang punya hutang sholat wajib, dulu pernah meninggalkan sholat wajib dengan sengaja, maka wajib diqadha. Selama belum lunas tidak boleh sholat sunnah, diqadha dulu sampai lunas, baru sholat sunnah diperbolehkan. Kalau dulu meninggalkan sholat wajibnya tanpa sengaja, pernah mungkin karena ketiduran atau kelupaan, maka dia boleh sholat sunnah, boleh, tapi bagusnya qadha dulu. Tapi kalau meninggalkan sholat wajibnya tanpa udzur dengan sengaja, maka nggak boleh sholat sunnah sampai dia lunas mengqadhanya. Diqadha waktunya bebas 24 jam boleh. Dan kita nggak usah khawatir kehilangan pahala sholat sunnah. Saya sudah biasa sholat qobliyah, ba'diyah, sholat duha. Justru pahala qadha sholat wajib jauh lebih besar daripada pahala sholat sunnah. Satu ibadah wajib lebih utama daripada 70 ibadah sunnah. Dan sholat sunnah tidak bisa mewakili sholat wajib. Sedekah pun sama, sedekah tidak bisa mewakili zakat.
Meskipun sedekahnya banyak sekali melebihi kadar zakat, tetap tidak mewakili zakat. Wajib keluarkan zakat karena beda penyaluran dan beda niatnya. Demikian juga puasa Ramadan, yang punya hutang puasa Ramadan, kalau dulu nggak puasa Ramadan karena sengaja, maka nggak boleh puasa sunnah sampai lunas puasa qadha Ramadannya. Kalau dulu nggak puasa karena udzur, boleh puasa sunnah dulu, tapi bagusnya qadha dulu baru itu puasa sunnah. Demikian, semoga bermanfaat. Allahu a'lam bishawab. Akhirul kalam wallahul musta'an wa alaihi tiklan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.